Gimana kalau saya bilang ada sebuah peta rahasia? Bukan, ini bukan peta harta karun, tapi peta untuk memprediksi masa depan sebuah benda. Cuma butuh satu grafik ajaib yang bisa kasih tahu kita kemana benda itu bakal pergi, seberapa cepat dia bergerak, dan di mana persisnya dia akan berhenti. Kedengarannya kayak fiksi ilmiah kan? Tapi ternyata ini fisika murni. Nah, pertanyaan ini nih yang mau kita kupas tuntas. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal belajar bareng cara membaca peta rahasia ini. Dan ini tuh sebuah skill yang keren banget, yang bisa ngubah cara kita ngelihat gerakan benda-benda di sekitar kita. Udah siap jadi pembaca peta ulung? Dan ini dia peta rahasianya, diagram energi potensial. Simpelnya, ini adalah grafik yang nunjukin energi potensial suatu benda terhadap posisinya. Tujuannya sederhana aja. Di akhir pembahasan ini, kalian bakal bisa lihat grafik kayak gini dan langsung ngebaca cerita lengkap pergerakan si benda. Oke, kita mulai dari jalur yang paling gampang dulu ya. Kita mulai dari contoh yang paling kita kenal sehari-hari. Sebuah benda yang jatuh karena gravitasi. Anggap aja, ini jalur yang paling lurus dan paling sederhana di peta kita. Setiap peta kan butuh legenda ya. Nah, di sini ada dua garis utama yang harus kita pahami. Garis yang miring itu adalah energi potensial. Kita sebut aja U. Anggap aja ini tuh medan atau kontur tanah di peta kita. Makin tinggi posisinya, makin gede energi potensialnya. Terus ada garis horizontal, E, atau energi total. Ini ibarat batas ketinggian, kayak level terbang pesawat yang selalu konstan. Energi total sistem ini nggak akan berubah. Sekarang, coba perhatiin deh apa yang ada di antara kedua garis itu. Celah vertikal antara E, si energi total, dan U, si energi potensial, itu adalah energi kinetik atau K, energi gerak. Jadi logikanya simple, makin lebar celahnya, makin gede energi kinetiknya. Yang artinya, makin cepat benda itu bergerak. Kelihatan banget kan di grafiknya? Nah, dari sini kita dapat aturan main yang paling dasar dan paling penting. Energi kinetik itu nggak mungkin negatif, yang artinya garis medan si U nggak akan pernah bisa ngelewatin garis batas ketinggian si E. Gampangnya gini, garis E itu adalah tembok yang nggak bisa ditembus. Benda itu secara fisik dilarang keras buat pergi ke area di atas garis itu. Titik di mana garis medan U akhirnya nyentuh batas ketinggian E itu jadi titik yang super spesial. Di sini, celahnya jadi 0, yang berarti energi kinetiknya juga 0, artinya bendanya berhenti sesaat. Kita sebut ini titik balik atau ketinggian maksimum, Y-max. Dia nyampe puncak, berhenti sejenak, terus balik arah. Semua cerita itu kelihatan jelas cuma dari satu titik di grafik ini. Oke, jalur lurus udah beres. Sekarang, kita coba jelajah medan yang lebih seru, sebuah lembah. Selamat datang di dunia sistem pegas. Beda sama gravitasi yang garisnya lurus, energi potensial pegas itu ngebentuk kurva parabola yang cantik ini. Para fisikawan suka banget nyebut bentuk ini sumur potensial. Dan persis kayak sumur beneran, bentuk ini tuh punya kecenderungan buat ngejebak benda apapun yang masuk ke dalamnya. Coba kita bandingin deh. Di gravitasi, kalau kita lempar bola ke atas, dia cuma punya satu titik balik di puncak, terus jatuh lagi. Tapi di dalam sumur potensial pegas, garis energi total E itu motong dinding sumur di dua tempat. Artinya, ada dua titik balik. Si benda bakal gerak bolak-balik di antara dua titik ini, kejebak dalam gerakan osilasi. Dia nggak bisa kabur. Terus, di mana benda itu geraknya paling cepat? Ya, tepat di dasar lembah atau di dasar sumur. Titik ini kita sebut titik kesetimbangan. Di sini, energi potensialnya paling minim, yang artinya celah antara U dan E jadi paling lebar. Jadi hampir semua energinya berubah jadi energi kinetik dan kecepatannya maksimal. Oke, sekarang kita siap buat ngebongkar rahasia paling keren dari peta ini. Gimana bentuk bukit dan lembah bisa nentuin kestabilan suatu benda. Coba deh bayangin sejenak, kalau kalian punya kelereng dan medan yang bentuknya naik turun kayak gini, enaknya ditaruh di mana biar dia diem aja? Di puncak bukit atau di dasar lembah? Jawabannya kayaknya udah jelas banget ya, dan intuisi kalian itu benar 100%. Nah, ini dia kuncinya. Dasar lembah itu adalah kesetimbangan stabil. Maksudnya, kalau kita senggol dikit kelerengnya, ada gaya pemulih yang bakal nalik dia balik lagi ke tengah. Sebaliknya, puncak bukit itu kesetimbangan tidak stabil. Disenggol dikit aja dia bakal langsung jatuh dan gak akan pernah balik lagi. Ini wawasan yang penting banget dan kita bisa tahu cuma dari ngeliat bentuk grafiknya. Oke, kita udah punya semua bekalnya nih. Sekarang ayo kita tes langsung kemampuan kita di peta yang lebih rumit yang diambil dari materi sumber kita. Ini dia medannya. Fungsinya kelihatan rumit ya, dengan dua lembah dan satu bukit di tengah.
partikel kita punya energi total yang tetap, yaitu E sama dengan negatif 0,25 Joule. Coba kita gambar garis batas ketinggiannya di peta kita. Nah, garis E-nya udah tergambar. Sekarang kita pakai aturan fundamental kita. Ingat, partikel cuma boleh ada di area di mana medannya, si U, ada di bawah atau pas di garis batas ketinggian si E. Jadi, coba lihat grafiknya deh. Menurut kalian, di mana aja partikel ini boleh bergerak? Kalau kalian perhatiin, garis E sama dengan minus 0,25 Joule itu adanya di bawah puncak bukit yang di tengah. Artinya apa? Artinya partikelnya nggak punya energi yang cukup buat ngelewatin bukit itu. Dia kejebak. Dia bisa ada di lembah kiri atau di lembah kanan, tapi dia nggak bisa pindah di antara keduanya. Dia bakal berosilasi selamanya di dalam satu sumur potensial itu aja. Oke, pertanyaan berikutnya buat ngetes nih. Mengacu ke apa yang udah kita pelajarin soal bukit dan lembah, ada berapa banyak titik keseimbangan stabil yang bisa kalian temukan di seluruh medan ini? Betul banget, ada 2. Setiap dasar lembah adalah titik kesetimbangan yang stabil. Jadi, di peta ini ada 2 lokasi di mana si partikel bisa berada dalam keadaan yang stabil. Semuanya tergambar dengan sangat jelas di grafik ini. Oke, coba kita rangkum sedikit ya. Kita baru aja belajar sebuah skill yang keren banget. Cuma dengan ngelihat satu grafik, kita bisa nebak pergerakan suatu benda, tahu batas-batasnya, dan bahkan nentuin dia stabil atau enggak. Jadi, ini dia nih, contekan simpelnya. 4 langkah sederhana buat mengurai cerita pergerakan dari diagram energi potensial manapun. Simpen baik-baik ya, karena ini kunci buat memahami banyak banget sistem fisika. Kutipan ini, yang kita adaptasi dari materi sumbernya, benar-benar pas banget buat nutup pembahasan kita. Kemampuan buat menafsirkan grafik ini ngasih kita pemahaman yang dalam banget soal perilaku dinamis sebuah sistem, tanpa perlu pusing-pusing nyelesain persamaan gerak yang rumit. Sebagai penutup, coba kita pikirin ini deh. Kita udah lihat peta ini berlaku buat bola dan pegas. Tapi gimana kalau konsep sumur potensial yang sama juga berlaku di skala yang paling-paling kecil? Mungkinkah ini caranya alam semesta ngejebak atom-atom, maksa mereka ngebentuk ikatan yang jadi bahan dasar semua hal di sekitar kita? Nah, itulah kerennya sebuah ide fisika yang elegan.